Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah Misbahul Ikhwan, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawiyah, masih membahas hadis yang ke-39 tentang dimaafkannya umat Muhammad karena dia lupa, tidak tahu, atau dipaksa. Berkata mu'alif wa ta'ala, wa dhahir anal wajibat taskutu bil jahl ma lam yumkin tudarikuha fil waqti. Yang nampak bahwasanya kewajiban itu bisa gugur karena kebodohan, karena tidak tahu, selama tidak memungkinkan untuk mengkodoknya di waktu tersebut. Ya, kata Syekh bahwasanya kewajiban itu bisa gugur kalau seorang nggak tahu, ya, kalau misalnya tidak memungkinkan dia untuk mengkodok kewajiban tersebut karena waktunya tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kata beliau, wa yu'ayyidu hadza annal hadis alladzi dzakarnahu lam ya'mur fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza rajul biqada' ma madha min salati. Yang menguatkan pendapat ini adalah hadis tentang yang kita sebutkan, hadis orang musi'us shalah, yang dia disuruh ulang salatnya karena salatnya salah, karena tidak tumakninah. Tapi yang Rasulullah suruh ulang adalah salat pada waktu itu saja, tidak untuk mengkodok semua salat-salatnya yang lalu, karena bisa dipastikan orang ini pasti salat-salat sebelumnya juga sama modelnya, salah semua. Ya, wa amarahu biqada'i shalah hadirah li'annahu yumkin tudarikuha. Alkatalah Rasulullah SAW hanya menyuruh untuk mengkodok sholat yang saat itu saja karena memungkinkan baginya untuk mengerjakannya. Ya, wali annahul an huwa mutalibu biha li anna waqtaha baqin. Karena sekarang, ya, sekarang dia dituntut untuk mengerjakannya sementara waktunya masih ada. Jadi apapun pelanggaran kewajiban yang pernah kita lakukan dahulu kala, kalau seandainya waktunya tidak memungkinkan bagi kita untuk mengkodoknya, maka tidak perlu untuk mengkodoknya. Ya, tidak perlu untuk mengkodok karena waktunya itu gak memungkinkan untuk dikerjakan. Tapi kalau dia
kita tinggalkan karena lupa atau tidak tahu, misalnya sholat yang kemarin atau subuh tadi atau sehari kemarin, ya saya ketika kelupaan sholat isya, ketiduran, udah bangun subuh, ya kemudian baru sekarang teringat, aku tadi kayaknya kemarin lupa deh sholat isya. Nah maka ini masih bisa untuk diqadha karena waktunya masih ada. Maka kerjakan sholat isya sekarang, segera mungkin walaupun di luar waktunya. Karena itu hutang yang harus dilunaskan. Nah, demikian para sekalian ya. Kemudian wa yatafara'u ala hadil mas'alah muhimmah. Nah, juga ada masalah yang lain terkait dengan melakukan pelanggaran kewajiban karena lupa atau tidak tahu. Kalau seandainya dia tidak tahunya itu karena dengan sebab lalai ataukah memang murni nggak tahu, nanti ada konsekuensi hukumnya. Karena orang yang tidak tahu itu ada dua macam. Ada yang tidak tahu karena memang tidak tahu karena memang kejahilannya selama ini dia salah memahami, karena dia memang lingkungannya mungkin cara beragamanya seperti itu. Nah ini namanya tidak tahu hakikat yang memang dimaafkan. Tapi di situ ada yang nggak tahu karena lalai, sengaja tidak mau tahu, dia. Kalau kita bilang itu tidak boleh loh, biarin aja ya. Ada dalilnya, nggak usah cerita-cerita dalil-dalil sama saya. Biarlah saya tidak tahu. Ya, kalau tahu nanti saya harus mengerjakannya. Nah ini sengaja karena faktor lalai. Maka nanti akan ada konsekuensi hukumnya tidak tahu yang model seperti ini, ikhwah. Tapi kata beliau, wa yatafara'u ala hadal mas'alah muhimmah katsirun minal badiyah la ya'rifuna annal mar'ah idza hadat mubakkirah lazamaha asyam. Kata beliau, banyak orang-orang Arab Badui yang pelosok, yang tidak ada ustadznya di Badui, Arab Badui, tinggal di pelosok, yang enggak ada dai-nya, ya enggak sedikit ilmu pengetahuannya karena tinggal di pelosok, ya nomaden, pindah sini pindah situ, tidak kenal orang. Mereka tidak mengetahui bahwasanya seorang perempuan kalau sudah haid, walaupun masih usia muda, masih usia 10 tahun misalnya udah haid, ada orang zaman sekarang 11 tahun sudah haid, maka dia wajib berpuasa walaupun belum nyampe usia dewasa, usia baligh. Tapi kalau sudah haid, maka mau nggak mau dianggap sudah baligh dan wajib untuk berpuasa. Nah mereka ini yadhunnuna annal mar'ah la yalzimuha asyam illa idza tamma laha khamsa asyrata sanah. Nah masalahnya mereka mengira bahwasanya ya seorang perempuan itu tidak wajib untuk berpuasa kecuali kalau usianya sudah 15 tahun. Jadi kata dia, walaupun sudah haid, kalau belum 15 tahun, kata orang Arab Badui ini, itu tetap tidak wajib puasa. Wahya qad hadat walaha ihda asyrata sanah masalan. Padahal perempuan ini sudah haid sejak usia 11 tahun. Falaha arba sinina lam tasum. Maka dia selama 4 tahun tidak pernah berpuasa sampai usia 15 tahun karena dianggap tidak wajib. Nah pertanyaannya, apakah meninggalkan puasa di perempuan ini mewajibkan untuk qadha? Nah, dia lumayan tuh 4 tahun misalnya dia tidak puasa karena dikiranya belum wajib berpuasa karena belum 15 tahun padahal dia sudah haid. Baik, maka jawabannya untuk kasus perempuan ini kan tidak tahu ya. Maka la talzamuha bil qada. Maka perempuan ini tidak wajib mengqada. Ya. Li'anna hadhil jahilah walam tuqassir. Karena dia jahil tapi bukan karena faktor kelalaian, karena murni enggak tahu, karena ilmu yang didapat di Arab Badui sana
Kalau dia tanya sama orang-orang, kamu itu belum balik, ya tidak usah puasa. Ya, kayak gitu ilmu yang dia dapat. Dan ini bukan faktor kelalaian, bukan karena kesengajaan kayak gini nggak mau puasa atau sengaja tidak mencari-cari, tapi memang ilmu yang didapat di kampungnya seperti itu. Wali annahu laisa indaha min man tas'aluh. Sementara ya perempuan ini dan juga kaum di sana tidak ada seorang yang bisa untuk ditanya permasalahan ini. Summa inna ahlaha yaquluna laha, sehingga keluarganya akan berkata kepada perempuan tersebut, anta saghirah laisa 'alaika syai' wa kadzalika law kanat la tusalli. Sehingga mereka mengatakan kamu masih kecil, belum wajib puasana, dan juga begitu juga kamu belum wajib untuk sholat. Nah, jadi para sekalian subhanahu wa ta'ala, maka yang model seperti ini tidak perlu mengqadha. Selain juga faktor sudah lama waktunya, ya, dan juga ada faktor ketidaktahuannya, karena ketidaktahuannya murni tidak tahu, bukan karena kelalaian, maka nggak perlu dia mengqadha, ya, selama bertahun-tahun dia tidak puasa dan tidak sholat. Nah, jadi para sekalian seperti itu ya kasusnya. Kemudian famasalu haula, ya, seperti yang mereka ini, kasus perempuan ini, maka dia mendapatkan uzur. Li'annal wajibat umuman la talzam illa bil ilmi, karena kewajiban itu secara umum tidaklah diwajibkan kecuali karena kita sudah memiliki ilmu. Kalau belum punya ilmunya nggak wajib. Ya, liqouli ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula. Allah berfirman surah Al-Isra, dan tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai Allah utus dulu Rasul. Jadi kalau selama belum ada ilmunya, gak ada Allah mengazabnya. Allah tidak menganggapnya sebagai dosa. Nah, maka para sekalian, na'am kata Syekh, idza kana muqassiran fanalzamhu, ya, atau fatalzamuhu. Akan tetapi kalau seandainya dia ini tidak tahunya karena faktor kelalaian, ya, tidak tahunya kan ada dua macam tuh. Tidak tahu karena memang murni nggak tahu, ada faktor yang dia tidak tahunya karena nggak mau tahu, dan juga karena faktor kelalaian, meremehkan, tidak peduli. Maka yang seperti ini dia berdosa dan wajib untuk mengqadhanya, kata Syekh, ya, terlebih kalau seandainya waktunya masih belum jauh, ya, kecuali udah kayak tadi tuh lama sehingga dia cukup bertaubat saja. Kata beliau, mislu an yaqula rajulun ami li akhar misluhu. Seperti misalnya ada seorang yang berkata kepada yang lain, dia mengatakan, ya fulan, yajibu alaika kada wa kada. Wahai fulan, kamu wajib loh ngerjain ini dan itu. Misalnya, kamu wajib loh, sebenarnya sudah wajib kamu itu bayar zakat misalnya, atau sudah wajib loh kamu itu sholat, sudah wajib kamu itu puasa, beberapa kewajiban kamu itu sudah wajib begini begitu. Faqala al-akhar, kemudian berkata yang lain, la yajib, kata dia, belum wajib kok, kata dia. Kemudian qala lahu, kalau begitu kata dia, is'alil ulama, coba kamu tanya sama ulama, sama ustadz, benar tidak saya katakan ini? Coba kamu tanya, sudah wajib belum kamu itu misalnya. Maka faqala, maka dia mengatakan, la as'alil ulama, saya nggak mau bertanya sama ulama. Nah, ini kan jelas nih, dia nggak taunya, memang sengaja nggak mau tahu, sengaja nggak mau belajar, sengaja sudah dibilang yuk kita tanya ustadz, nggak mau, kata dia. Kemudian mengatakan, menggunakan dalil untuk membela pendapatnya, yang nggak usah bertanya sama ulama. Kata dia, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kata dia, wahai orang beriman, ya, janganlah kalian bertanya-tanya tentang sesuatu
yang seandainya nanti dijawab akan menyusahkan kalian. Nah, itu dalil dia. Ya, dalil dia itu gak usah tanya nanti nyusahin kita. Padahal ini bukan bertanya yang kayak gini yang menyusahkan. Ini bertanya kayak yang Bani Israel itu. Bertanya-tanya dalam rangka untuk mencari jawaban untuk supaya tidak mengerjakan perbuatannya. Sehingga akhirnya semakin sulit, dipersulit oleh Allah. Sengaja tanya-tanya karena menghindari kewajiban. Tapi kalau bertanya yang murni ilmu, nggak ada, itu malah membuat kita rugi atau menyusahkan kita. Justru diperintahkan. Nah, maka para sekalian, orang ini murni tak taunya, kata Syekh, innahu muqassir wa nalzamuh. Orang seperti ini tak taunya karena lalai, maka dia berdosa dan dia ada kewajiban untuk mengerjakannya, jadi hutang bagi dia. Ya, jadi hutang bagi dia. Misalnya dia kemarin tidak dikerjain, pokoknya masih ada hutang, kerjakan itu sampai dia kerjakan. Ya, dan dia berdosa karena sifatnya yang nggak taunya karena disengaja. Nah, jadi kita ya sekalian jangan kita kemudian beralasan, misalnya kalau misalnya kita ingin menghindar dari sesuatu yang haram, kita pura-pura tidak tahu. Ini nggak boleh loh yang kayak gini. Tidak usah sebut dalil-dalilnya. Kuda kawah. Kalau kau ada dalilnya, kuda tidak sanggup ngerjainnya. Nah, ini sengaja pura tidak tahunya karena memang nggak mau tahu. Ya, sudah jelas seperti orang-orang Nasrani, ya, yang mereka misalnya, ya, tidak ada uzur bagi mereka jahil. Orang-orang Nasrani ketika mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena sudah banyak tempat bertanya tapi tidak mau tahu. Jadi jangan sampai nanti dia berhujah di hadapan Allah ketika dia disiksa di neraka, dia bilang, ya Allah saya nggak tahu. Nggak bisa, karena kamu nggak taunya karena lalai. Sudah banyak ilmu, sudah banyak berseliweran di media sosial dakwah-dakwah Islam, kamu nggak peduli, kamu skip, kamu tutup telingamu, kamu nggak peduli, bahkan sudah masuk hidayah kamu tolak, ya, karena kamu menganggap bahwasanya tidak mau menerima hal tersebut. Nah, maka para sekalian yang demikian itu, ya, akhirnya sama sekali tidak menjadi hujah baginya dengan alasan tidak tahu. Ya, jadi yang tidak tahu itu yang bukan karena faktor kelalaian. Karena faktor kelalaian, maka dia tetap berdosa. Baik, berikutnya kata beliau, Aidon, idza kana al-wajib alladhi tarakahu jahlan yata'allaqu bihi haqqal ghairi kaz-zakati masalan. Juga misalnya seperti kewajiban yang, ya, ditinggalkan oleh orang yang jahil, orang yang nggak tahu, dia nggak tahu, tapi ini terkait dengan hak orang lain seperti bayar zakat misalnya. Ada orang lah bertahun-tahun tidak pernah bayar zakat, padahal dia sudah cukup, ya, nisabnya sudah sampai haulnya, sudah sampai yang seharusnya sejak 5 tahun yang lalu dia sudah bayar zakat, tapi dia pernah bayar zakat, dikiranya belum wajib. Ini kan tidak tahu nih. Maka para sekalian, karojulun madu alaihi sanawat wa huwa la yuzaki. Ada seorang yang sudah bertahun-tahun nggak pernah bayar zakat. Wal mal alladhi indahu zakawi, sementara harta yang dia miliki itu sudah saatnya untuk membayar zakat, ya. Itu 85 gram emas. Berarti kalau 80 gram emas itu lumayan, ya, sekarang jadi syarat wajib zakat. Ini bagi emas mahal sekarang, dolar mahal, semua serba mahal, ya, sehingga kewajiban bayar zakat itu, ya, tidaklah, ya, sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang zaman sekarang karena harga emas yang sangat tinggi. Lakin la yadri anna fihi zakah, tetapi dia tidak tahu bahwasanya dia ini sudah wajib untuk membayar zakat. Ya, maka kata beliau, orang yang seperti ini wajib untuk
membayar zakat walaupun sudah berlalu masanya bertahun-tahun. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun. Tidak ada alasan tidak tahu dalam masalah zakat. Pokoknya kalau seandainya sudah 5 tahun tidak bayar zakat, baru tahunya pas tahun kelima, ya tetap dia harus bayar yang selama 5 tahun sebelumnya. Li'anna zakah laisa laha waqtun muhaddad tafutu bifawatihi. Kenapa? Karena zakat itu tidak ada waktu tertentu sehingga waktunya bisa habis. Beda kan kayak sholat. Ya kayak sholat kan kita dulu tidak pernah sholat, kan terbatas waktunya, hanya 5 waktu. Antum bisa bayangkan kalau bertahun-tahun tidak sholat, mau dikodok semua, ya sholat terus kerjanya. Seperti puasa juga dulu-dulunya nggak berpuasa. Ya entah karena tidak tahu atau karena maksiat. Kalau sudah bertaubat tidak wajib untuk ngulangnya. Nah, zakat ini nggak ada waktu muhaddad, tidak ada batas waktu untuk kapan membayarnya. Falau akharaha amadan ila 5 sanawat lazamahu an yuzaki. Jadi walaupun dia sudah menunda pembayaran zakat sampai 5 tahun, maka kata Syekh, dia tetap wajib membayar zakat. Ya walaupun sudah 5 tahun, tetap wajib membayar zakat. Nah jadi para sekalian, fahaza nalzamuhu bizzakah wa in kana jahilan. Maka yang seperti ini dia tetap untuk membayar zakat walaupun dia tidak tahu bahwasanya dia sudah wajib. Kenapa dia tetap harus bayar walaupun tidak tahu? Karena lita'alluqi haqqi ahli zakah. Karena ini terkait dengan haknya ahli zakat. Wa huwa haqqu adami, dan ini zakat ini terkait hak anak Adam. Nah, sebagaimana kita bahas kemarin, segala macam dosa yang terkait dengan hukum anak Adam maka tetap harus ditunaikan walaupun dimaafkan oleh Allah karena ketidaktahuan. Nah, bayar zakat ini haknya Adam, hak adami. Ada harta yang bukan milik kita yang harus kita berikan kepada 10 mustahik zakat. Ya, itu bukan punya kita, nggak boleh kita ambil. Ya, walaupun kita merasa itu kan saya ngambil, rezeki itu dari Allah, bukan semuanya milik kita, tapi harus diberikan kepada orang lain sebagai hak adami. Maka para sekalian, lakin la tu'samu li'annahu kana jahilan, akan tetapi dia tidak berdosa karena dia tertunda bayar zakatnya ini, karena dia tidak tahu. Jadi orang yang tidak bayar zakat karena tidak tahu, maka kesimpulannya dia tidak berdosa memang karena dia tidak tahu, tapi bayar zakatnya harus tetap ditunaikan karena ini terkait dengan haknya anak Adam. Ya kayak kita bahas kemarin, segala dosa yang terkait hak anak Adam walaupun tidak berdosa di sisi Allah, tapi harus ditunaikan hak orang lain. Nah, jadi berdasarkan demikian ya kaedahnya, masalah lupa, kemudian tidak tahu, dan juga dipaksa, mudah-mudahan bisa dipahami. Mana yang dikatakan dipaksa? Sudah dijelaskan, dipaksa itu kalau yang maksa itu memang dia lebih sanggup untuk melakukannya, yang dia memang memiliki kemampuan untuk maksa kita. Kalau dia nggak, dilihat dia aja kayak gitu modelnya maksa-maksa kita, nggak ada, itu tidak dikatakan dipaksa. Paksa itu dia memang lebih kuat, lebih memiliki power dibandingkan kita, nah itu dipaksa. Kemudian kalau lupa sudah jelas, lupa itu sama, dia membatalkan kewajiban, ya, dia membatalkan dosa, dia tidak berdosa, tapi kalau dia terkait hak anak Adam harus dibayar, ya. Kemudian kalau misalnya, ya, kalau misalnya dia lupa itu adalah terkait dengan kewajiban, maka tetap harus ya dikerjakan, tidak menjadi gugur kewajiban karena lupa. Ya, yang dia tidak ada harus diulang itu kalau ngerjain yang haram, ya kayak gimana mau ngulang, ya mau nggak ngulik lagi. Tapi kalau misalnya kewajiban kan tetap harus
tunaikan kalau lupa, ya. Dan dikerjakan kapan saja ketika dia ingat. Kemudian yang tidak tahu juga sama, tidak tahu. Kalau dia tidak tahunya, ya karena faktor memang benar-benar tidak tahu, ya maka dia dimaafkan oleh Allah. Ya, tetapi dia harus mengkodoknya kalau seandainya masih ada waktunya. Nah, sedangkan tidak tahu tapi karena faktor kelalaian, ini bukan tidak tahu yang dimaafkan, ini tidak tahu yang berdosa. Bukan dimaksud dalam hadis ini. Ya, kalau tidak tahunya karena sengaja tidak tahu, tidak mau tahu, itu tetap dia berdosa dan plus harus mengkodoknya. Kalau seandainya dia ya kemudian sadar dan berubah atas ketidaktahuannya. Nah, itu para sekalian mudah-mudahan dipahami ya. Fal muhim anna hadal hadis muayyidun bil Qur'anil Karim kama sabaqa. Yang penting hadis ini dikuatkan oleh Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang saya jelaskan. Wa yanbaghi lil insan an yanzura ilal hawadis allati taqa'a nisyanan au jahlan au ikrahan nazrata hazim wa nazratan rahim. Dan sebaiknya dan sudah selayaknya bagi seorang untuk memperhatikan, kalau seandainya ada orang yang bertanya, memperhatikan ya keadaan bagi seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama. Kalau ada yang bertanya, ya entah dia karena lupa atau karena dia itu tidak tahu atau dia dipaksa, maka seorang dai harus melihat apakah ini dipandang harus dikodok ataukah ini nggak perlu kita pandang dengan pandangan rohim. Wah, ini kan tidak tahu, jadi nggak perlulah ya, orang tidak tahu kok, bagaimana mungkin kita suruh, sementara kalau kita suruh dengan ketidaktahuannya justru memberatkan dia. Ya, maka kata beliau nazratal hazim, maka kita memandang dengan pandangan harus dikerjakan bagi orang yang lupa lalai ini atau tidak tahu ini, ketika dia ya kita ketahui penyebab dia tidak tahu ini atau penyebab dia melakukan ini karena taksiron, karena lalai, maka kita harus dikerjain antum karena antum lalai. Ya, harus tegas kita yang lalai-lalai kayak gini. Harus kerjain, berdosa antum akhi, antum lalai itu. Sengaja tidak mau tahu. Nah, kemudian wa nazrata rahim. Dan hendaklah kita memandang dengan pandangan kasih sayang. Kalau seandainya kita tahu ada orang yang dia memang jahil, tapi dia bukan faktor kelalaian, dia sudah berusaha mencari ilmu, atau karena dia memang ilmunya cuma sampai situ saja, ya kemudian dia mungkin dapat lingkungannya yang ngajarin seperti itu dalam mazhabnya, maka kita jangan nyuruh dia mengerjakannya. Ya, jangan kita kemudian langsung harus dikerjakan. Padahal itu misalnya ada ulama mereka yang membolehkannya misalnya dan sebagainya. Ya, dalam masalah-masalah tertentu. Ya, karena ketidaktahuannya ini bukan karena lalai. Ketidaktahuannya ini karena memang demikian fatwa yang dia dapat dari lingkungannya. Nah, makanya antum kalau misalnya kayak ibadah haji sekarang, antum kalau lihat ibadah hajinya orang Indonesia, ya, yang diadukan Kemenak misalnya, ya, ini sebagai sorotan saja, banyak hal-hal yang tidak sesuai. Kalau antum tahu, ya seperti misalnya masalah mereka bayar damnya, ya, tidak tahu udah berubah apa enggak sekarang. Kalau dulu bayar damnya dengan biaya sekian, kemudian dalam masalah ngambil mikotnya mereka ngambil di Jeddah. Nah, ini kan kadang orang seperti kan dia tidak tahu, ikut-ikut saja, apalagi difatwain, ini fatwa MUI kata dia, fatwa ini. Nah, maka kalau seandainya ada yang bertanya sama ulama Saudi yang orang mikotnya dari Jeddah ini, dia pergi ke sana, kemana? Ke bagian fatwa Masjidil Haram. Ustadz, Syekh misalnya, saya tadi mikotnya dari Jeddah, gimana ini? Ya sah dak ya saya ya?
Apakah saya begini-gini? Maka dia akan bilang, nggak perlu. Dia bilang kayak gitu, ikuti ulama kalian. Nah, seperti itu. Kenapa dia bilang seperti itu? Inilah pandangan rahmat. Karena sulit kalau kita suruh paksa. Ya, sementara antum tahu sendiri, lingkungan dan juga fatwa Indonesia ini mengikat dan sistemnya udah kayak gitu. Maka kita harus mandang dengan pandangan rahmat. Ya, pandangan rahmat, tidak kemudian kita katakan tidak sah kamu, ya, hajimu tidak sah karena kamu, atau kamu harus bayar dam. Nah, jadi kita pandang dengan ya pandangan rahmat, karena dia jahilnya tidak tahu, dan dia baru tahunya ketika sudah selesai. Nah, nanti kalau dia berhaji sekali lagi atau dia umroh sekali lagi, baru dibilang lain kali jangan kayak gitu. Ya, kamu harus ngambil mikotnya dari pesawat. Kenapa tidak dari pesawat? Ada, bisa, ya, nggak ada ribet-ribet, gampang-gampang aja. Nah, kita bilang kayak gitu. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan yaqulu fil masail khilafiyah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hendaklah dikatakan pada masalah khilafiyah, ya, masalah-masalah khilafiyah yang mereka ada ulamanya, walaupun pendapatnya marjuh, pendapatnya lemah, idza kana al insan qad fa'ala wantaha fala tu'amilhu bil asyad. Kalau seandainya seorang melakukan suatu perbuatan yang salah karena faktor ketidaktahuan dia, bukan karena tidak tahu tadi ya, lalai ya, karena memang tidak tahunya kayak gitu, diajarin di ininya, diajarin kita ya, kayak bayar damnya dan lain sebagainya. Ada beberapa ya yang kalau antum tahu, yang antum harus tahu hal tersebut sebelum berangkat supaya antum bisa mandiri, gak tergantung. Jadi kalian ya, kata Syekh, hendaklah bermuamalah dengan orang yang seperti ini, jangan bermuamalah dengan keras kemudian katakan kamu tidak sah atau kamu harus ini, nggak ada. Bal unzur lil akhaf wa amal hubih, tapi pilihlah pendapat yang paling ringan untuk dia, karena dia memang kayak gitu sistemnya. Karena kalau kita paksa-paksa, kasihan dia. Misalnya dia harus melontar jumrohnya, kan mereka kadang melontar jumrohnya di luar waktu tuh, itu sering terjadi melontar jumrohnya untuk yang ke hari kedua ketiga, tidak sesuai dengan waktu karena alasannya takut ramai kata pemerintah. Nah, kalau misalnya kita ikuti ya, kita bilang nanti dia akhirnya berangkat sendiri, madarat untuk dia, karena dia ini nggak sah, apalagi orangnya udah tua, udah nggak jelas, jalan juga tersesat, nanti dia malah kesesat, malah dia pingsan, ya jalannya jauh lagi ngantar jumroh itu, sampai bolak-balik mungkin ada 4 kilo mungkin kalau nggak salah, ya jauh lah pokoknya, pendet kaki bolak-balik ya. Belum lagi nanti kalau misalnya sudah turun, misalnya ada naik lift, ada eskalator, jangan coba-coba turun ke bawah. Kalau turun ke bawah tidak bisa naik lagi, nah, kesesatlah dia ya. Nah, jadi kan madorot. Maka kata beliau, pilih pendapat yang ringan untuk dia, li'annahu intaha, karena dia sudah selesai, tidak usah dibuat was-was lagi, kamu kayaknya nggak sah deh tadi, kamu nggak usah, karena dia melakukannya karena kejahilan dan sudah ada fatwa dari ulama mereka, entah ada MUI atau dari Kemenak itu alasannya ya mereka nggak mau agak repot-repot ya, misalnya kayak kita kalau misalnya mikot dari pesawat repot lah, enggak juga, padahal mikot dari pesawat lah yang enggak repot dibandingkan di Jeddah, lebih repot berganti-ganti baju segala macam ya. Maka sudah selesai, walakin anhahu an yaf'al dzalika maratan ukhra, akan tetapi kata Syekh, larang dia untuk melakukan perbuatan itu lagi di lain kali. Nah, kalau kamu udah tahu, nanti besok-besok kalau kamu misalnya umroh jangan lagi seperti itu, atau kalau misalnya haji lagi jangan lagi ya, itu tidak benar caranya, antum sudah tahu. Nah, itu lebih bagus daripada kita menakut-nakutinya dengan kesalahan-kesalahan sementara dia tidak tahu dan dia mengikuti ilmu yang dia dapat dari pelatihan-pelatihan manasik yang ada di Indonesia. Nah, demikian para wasikon subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dulu saya pernah nanya sama
yang fatwa, bagian fatwa di Arab Saudi sana, di Masjidil Haram. Saya tanya, saya begini-begini Syekh, nggak masalah kata dia, ikuti fatwa ulama kalian di Indonesia. Antum mau tanya bolak-balik juga nggak masalah kata dia, ikuti fatwa ulama kalian di Indonesia. Karena dia melihat kita ini kayak orang awam, jadi jangan dibeban-bebani, nanti kita repot, akhirnya kita sendiri yang pusing. Ya wallahu alam bisawab. Jadi insya Allah hajinya mabrur. Ya jadi jangan sampai, ya tapi jangan diulang. Makanya pentingnya sebelum berangkat haji harus punya ilmunya, supaya nanti kita tahu. Dan juga tanya, emangnya Ustadz bisa ya ihram dari pesawat? Bisa, dijelasin. Bisa ya bayar dam, dak ikut itu? Bisa, malah lebih gampang lewat Bang Roji. Emang bisa ya Ustadz melontar jumroh dak ikut? Bisa, banyak rombongan. Nah, tinggal ngikuti, gak ada susah-susahnya. Yang susah itu mindset ya, karena kita terlalu takut. Tapi kalau udah berilmu nggak ada susah-susahnya. Walau alam bisawab ya, ini saja dapat disampaikan dari hadis yang ke-39 ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita sudah hampir selesai dari hadis arba'in ini, udah masuk sekarang hadis yang ke-40 ya. Baik, hadis ke-40, hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, berkata Allah Ta'ala, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, Rasulullah SAW memegang pundakku. Faqala, dan dia mengatakan sambil dimegang pundaknya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Nah, ini adalah kaedah seorang muslim untuk hidup di dunia. Jadi antum tidak usah terlalu menggebu-gebu, ya, menggebu-gebu ngejar dunia ini, padahal tidak mampu, kecuali mampu ya. Karena kita kan rezekinya beda-beda. Kalau kita rezekinya kayak gitu ya gitulah, ya. Kita berusaha, ya, asalkan rezekinya halal, ya, secukupnya Allah berikan, ya alhamdulillah, ya. Maka kata Rasulullah SAW, jadilah kalian tinggal di dunia ini seperti orang asing, aw abirus sabil, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Insyaallah ini kaedah orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Jadi kita nggak ada keinginan untuk lama-lama. Kalau kita cuma orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan, berarti kita ini di dunia ini harus siap-siap untuk berpisah. Ya, jangan terlalu menggebu-gebu untuk mempertahankan sesuatu yang tidak akan selamanya akan berpisah dengannya, karena kita cuma sebentar mampirnya. Orang yang sedang dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza amsayta fala tantaziris sabah, kalau seandainya masuk sore hari jangan kalian nunggu-nunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, kemudian kalau seandainya ya di pagi hari jangan nunggu-nunggu sore hari. Wa khud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, ambillah masa sehatmu. Nah, kayak kita sekarang kan sehat nih, puas-puasin tuh ibadahnya, belajarnya, nutut ilmunya. Khud min sihatika, ya ambil masa sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, kalau udah sakit lagi udah gak bisa lagi ke masjid. Dan bapak-bapak kita yang udah sepuh-sepuh itu, ya gak lagi ke masjid, kadang dia cuma Jumatan anak lihat, habis itu gak bisa lagi. Ya tinggal kita gigit jari kalau udah sakit, ya. Kayak kita nyesel kenapa dulu misalnya begini-begini begitu, ya. Kemudian wamin hayatika limautika, kemudian ambil masa hidupmu, ya jangan sia-siakan masa hidupmu dengan amal sebelum kematianmu. Nah, kalau sudah mati baru kita itu menyesal. Jangan sampai seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, para sekalian subhanahu wa ta'ala, langsung kita baca syarah hadis ini. Kata Rasulullah SAW,
Kata Ibnu Umar, akhadha biminkabayya atau biminkabayya ya. Rasulullah SAW memegang ya katifaya bimankibayya, berarti Rasulullah SAW amsaka katifaya minal amam. Rasulullah SAW memegang pundakku yang bagian depan, karena kan pundak ini ada yang sini belakang, ada yang depan, berarti Rasulullah SAW dari depan ya, dari depan kayak gini. Nah, seperti itu. Beliau megang pundaknya, wadzalika min ajli an yastahdiru ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah memegang pundaknya? Ini adalah bagian dari teknik psikolog, teknik apa namanya? Psikolog, teknik psikis ya. Kalau dipegang pundak ini sambil kita kasih nasihat, itu akan lebih tenang orang itu, lebih siap mendengar nasihat, lebih seneng kayak diperhatikan, disayang. Kayak gitu caranya kalau ngomong sama orang, misalnya sama santri misalnya. Kalau dia misalnya agak-agak misalnya pegang, ya jangan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu lebih kena dibandingkan jangan gitu ya. Tidak ada efek ekspresi, tidak ada ini, ya. Tapi sambil dipegang. Yuk, jangan begitu lagi ya. Seperti itu. Itu lebih kena. Nah, Rasulullah melakukan itu kepada Ibnu Umar. Sambil dia mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Kamu itu hidup di dunia ini jadilah seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Baik, kata Allah Ta'ala, fal gharib lam yattakhid sakanan wa qararan. Yang namanya orang asing, ada orang asing ke sini, pasti dia tidak akan ingin punya hasrat untuk mendirikan tempat tinggal atau tidak ingin menetap di sini. Namanya orang asing, dia cuma nggak ada keinginan, ya, tidak ada keinginan lam yattahid hasakanan wa qararat. Orang asing itu dia orang yang tidak punya tempat tinggal yang tetap di situ, orangnya asing. Aw abir sabil, atau orang yang menempuh perjalanan. Orang yang menempuh perjalanan lam yastakirru fiha abadan. Kalau orang asing dia masih tuh tinggal di situ, tapi dia ngontrak. Orang asing itu masih ada tempat tinggal, tapi ngontrak. Dia tahu dia cuma sebentar, ana cuma tempo di sini ngontrak. Itu orang asing. Ada orang asing, orang bule datang ke sini, nggak mungkin dia mau lama-lama. Ana cuma setahun, ya. Seperti itu namanya orang asing. Nah, sedangkan abirus sabil, orang yang tidak menetap selama-lamanya. Bal huwa masyi, tapi dia berjalan. Berarti nggak punya rumah sama sekali, nggak punya tempat tinggal. Nah, itu namanya orang abirus sabil. Nah, Rasulullah SAW memberikan permisalan gharib dan orang asing. Ini ada perbedaan makna antara orang asing dengan menempuh perjalanan. Dua-duanya sama zuhud, tapi minimal antum jadi orang asing. Kalau memang nggak bisa seperti orang yang menempuh perjalanan. Ya, baik, ini saja salam Muhammadin. Setelah kita jelaskan berangkat tentang salam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.